Halo, selamat siang Kak Laurentius Laki Sore, telah di Bali bergabung. sudah sore. Oh iya, that's true. Sore, selamat sore. Kita mulai 2 menit lagi kali ya sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung. Ya, jam 5 tepat waktu Indonesia Barat. Bagian barat. Gimana Bali hari ini? Nggak tahu, nggak keluar rumah. Ntar sih tadi pagi. Cuman ya gitu, same. Ntar lagi bakal rame Juni. Tapi akhir-akhir ini lagi adem, jadi it's called Bali Winter. Nice. Suaraku ada delay ya Nggak kedengeran. di kamu? Suara Bentar. suaraku ada delay ya di kamu? Halo? Kedengeran nggak? Halo, mungkin Oke, aku bisa sorry. dengar kamu. Mungkin Udah. kamu yang nggak bisa dengar aku. Iya, tadi nyambung ke earphone, nggak sengaja. I see. Gimana turis-turis di Bali? Ya gitu deh, makanya ini mau dibahas kan, kayak lagi banyak yang bandel-bandel, makanya one of the things that I notice like crypto, karena yang di sini yang orang lumayan marah tuh ada dua, satu itu yang band motorcycle, kedua ya crypto, karena orang banyak turis di sini kan kayak rely on cryptocurrency ya, karena especially the Russians, nanti dibahas deh pokoknya. Kita sebut merek ya, The Russian. Ya karena mereka yang satu-satunya di ban kan Di dari band ya. Mastercard, Visa, Swift, jadi ya mereka mau nggak mau, ya that's one of the only Betul. way. Uh-uh. Ya sih, dari sisi yang mereka kan rada memprihatinkan juga ya, mereka kayak nggak punya Iya, pilihan karena iya. situasi gitu. Uh-uh. But this is our country. Ya udah mau mulai. Iya, kita mulai aja. Selamat sore rekan-rekan yang sudah bergabung kembali lagi di sore ini dalam program kami 15 menit Law Literacy atau Sahabat Melek Hukum membuat rekan-rekan sadar hukum dalam 15 menit. Topik kali ini mengenai penggunaan cryptocurrency di Indonesia. Sudah ada bersama kami Kak Nina, Director Digital kami, yang juga berada di Bali dan kadang-kadang menjadi pengamat keadaan atau penggunaan kripto di Bali. Iya nih Yang Mbak Tami, dilakukan. aku suggest topik ini karena kemarin ini kan kalau kalian sudah lihat di berita ya, Gubernur Bali ya si Iwayan Koster kan keluarin beberapa peraturan baru. Salah satu peraturan baru dari antara yang segitu banyak itu adalah untuk menegaskan bahwa turis-turis mancanegara ini untuk berhenti menggunakan cryptocurrency yang kemarin-kemarin sebenarnya lumayan sering digunakan walaupun tidak boleh ya. Nah ini juga jadi kayak banyak diskusi dari antara turis dan juga orang lokal pada bilang kenapa ya, karena kan Bali dari dulu tuh dipikirnya sebagai salah satu pionir Bitcoin atau cryptocurrency di Indonesia ya, karena kalau misalnya nggak tahu kalau misalnya rekan-rekan pernah ke sini, kan di sini udah ada 2 kantor Indodax, toko kripto buka kantor di sini, dan juga ada beberapa kayak kafe-kafe ataupun kayak kantor-kantor independen yang memfokus untuk ya dari trading cryptocurrency, juga dari service-service digital currency lainnya lah. Jadi orang-orang pada mikir kayak kok sekarang tiba-tiba di ban, bukannya harusnya menurut itu tergantung bisnisnya aja ya. Kalau misalnya bisnisnya menerima pembayaran lewat Bitcoin ya harusnya silakan. Nah makanya kita banyak juga yang kayak kurang ngerti apa sih peraturan yang di Indonesia yang sekarang mengenai cryptocurrency, kenapa kita boleh beli tapi kita nggak boleh pakai gitu. Mungkin Mbak Tami dari Justru kayak saya mau mulai pengalaman, nih. nah kalau bisa pengalaman pernah nggak beli kayak di let's say Indodax lah atau Binance lah, apa pernah beli nggak kayak Uh, Bitcoin atau apa? kalau beli saya belum pernah, tapi saya pernah coba-coba pakai pintu, mengeksplor pintu. Coba kalau beli belum pernah. But, Mbak Nina, sebelum we go further gitu, mungkin banyak yang belum tahu apa sih cryptocurrency. Iya. Maybe we should start from there. Maybe Mbak Tami mau from your understanding cryptocurrency itu apa?
What do you know about Oh, cryptocurrency? cryptocurrency ini setahu saya dia itu digital coin. Itu Nggak saya salah, tidak menjelaskan. nggak salah Digital kok, bener coin juga. yang di backup dengan teknologi canggih namanya blockchain dia itu ledger yang bisa mencatat kemana perginya si koin ini. Dia embedded, baik kalau dibayangkan saya dia koin, anggap aja kayak koin gitu. Tapi di belakangnya embedded blockchain ini. Jadi kemana si koin itu pergi, itu terrekord. Iya, Misalnya saya beli ke Mbak Nina, nanti iya. ada transaksinya dijual, ada ditulis di situ. Jadi dan dia traceable. Maka itu dia jadi traceable dan bisa diakses banyak orang gitu. Dan kopinya ada di spread di berbagai server gitu. Jadi kemungkinan untuk dimainin gitu ya, quote and quote itu lebih kecil gitu. Dan itu dijual belikan. Iya. Setahu saya sih itu gimana nih menurut Mbak Nina? Sebenarnya sih antara traceable iya, karena setiap transaksi itu akan direkod di sistem blockchain ya. Jadi semua itu akan ada di sistem ledgernya. Yang namanya blockchain ini itu adalah let's say what we call is a teknologi baru. Not really new, itu udah lumayan lama. Jadi ini adalah teknologi yang gimana ya, yang decentralized. Artinya decentralized itu mereka tuh tidak ada perantara, mereka tuh independen. Dan semua orang tuh ada free access untuk mengakses apapun, data pun, ataupun koin, atau apalah, NFT, semua artwork yang ada tercantum di blockchain ini. Dan it's free for all. And like the reason why, like let's say all these cryptocurrency is very, very popular, ya ada beberapa aspek ya. Satu, karena the volatility ya. Jadi orang mikir, wow, kalau misalnya ini kan sempet tuh ya 2000 berapa, 2018 sama 2021 ya, yang crypto boom, yang Bitcoin sampai melaju sampai 60.000 US dollar satu Bitcoin. Kan orang kayak, wow, cuan nih, dan juga makanya orang banyak yang mulai menginvest dan mendiversify investasi mereka dari yang tradisional kayak misalnya saham, mereka juga ikut main ke cryptocurrency dan token-token lainnya. Dan kedua juga ya gitu, karena tidak ada perantara ya, artinya tidak ada bank kan. Jadi mereka nggak harus bikin bank account. Let's say kalau misalnya mereka mau travel atau kemana, mereka cuma perlu yang namanya digital wallet. Dan digital wallet ini juga ada MetaMask, ada banyak lah providernya, juga ada yang digital wallet yang physical. Jadi namanya ledger ya, jadi bisa dibawa-bawa untuk transaksi juga. Dan dengan ini mereka tuh lebih gimana ya, kayak kan banyak regulasi ya. Misal aku pergi kemana nih, ke Singapura mau ambil duit, kan kena charge ATM, kena currency transaction, apalah kayak currency rate-nya beda. Nah kalau misalnya Bitcoin ini itu karena tidak ada perantara, jadi mereka tuh bisa langsung, and it's like pretty straightforward and it's pretty fast. So that's pretty much cryptocurrency. Dan akhir-akhir ini di Bali banyak sekali turis-turis seperti yang turis dari Rusia yang sudah di-ban dari sistem SWIFT. Tuh mereka mengakui, kayak aku ketemu sama mereka bilang, iya, walaupun kita nggak bisa pakai rubel ataupun kita digajinya di rubel dan kita kerja di sini, ya kita pakai transaksinya tuh pakai Bitcoin gitu. Jadi ya, that's how it came into play, at least from my experience di sini ya. Which is understandable gitu ya, karena mereka tidak bisa menggunakan SWIFT. By the way, SWIFT rekan-rekan kalau mungkin belum mengetahui SWIFT itu sistem interbank yang membisahkan, membantu kita untuk melakukan transaksi antar bank gitu, kayak Visa, Mastercard, apa Jepang punya? Diners? Anyway. No. Anyway. JBC itu ya, jadi tanpa adanya sistem SWIFT ini kita tidak bisa transfer gitu, antar bank online. Dan harus cash, walaupun mereka ada uang physical rubel ya, mereka bawa ke sini dan mereka mau exchange itu ke rupiah, itu tidak akan berlaku karena tidak diterima oleh Bank Indonesia. Mereka tidak terima dengan apa currency gitu. Jadi mereka mau nggak mau harus resort ke digital payment. Dan sebenarnya nggak salah juga sih, karena from all these times kan, like I'm sure kalau misalnya kalian pernah ke Bali, kan sering lihat tuh ya beberapa kayak hype tentang crypto cafe ini itu. Dan juga kemarin ini kan pas aku kayak mau cari villa untuk rental gitu, beberapa property agency itu emang udah list out harga-harganya tuh dengan beberapa currency. Jadi ada US dollar, euro, rupiah, dan juga Bitcoin. Jadi orang kan
perception kayak wah oke, Bitcoin diterima nih di Indonesia, like lumayan juga nih. That's why mereka pada menuju ke Bali karena persepsi mereka itu penggunaan Bitcoin atau cryptocurrency di sini tuh oke, walaupun sebenarnya batasnya cuma untuk diinvestasi ya nggak benar Mbak Tami? Betul, betul, betul. Di Indonesia penggunaan cryptocurrency masih dibatasi di ini ya, transaksi sebagai aset perdagangan berdasarkan bapeti. Iya. Tapi untuk penggunaannya sebagai mata uang, menurut undang-undang kita, undang-undang mata uang masih rupiah. Bahkan dolar aja tidak bisa ditransaksikan di Indonesia, apalagi Bitcoin yang nilainya volatile terlalu ini ya, terlalu tinggi karena dia tidak punya aset back. Kalau dolar kita tahu US punya Federal Reserve-nya yang menjamin nilai suatu mata uang. Kalau cryptocurrency ya nggak manila dia kan ya tergantung harga market aja. Kalau dia lagi banyak yang pengen, harganya akan melambung tinggi. Kalau lagi nggak ada yang pengen, ya dropnya jatuh banget. Makanya penggunaan kripto sebagai mata uang itu masih dilarang di Indonesia. Iya, apalagi gitu nggak, Mbak? Kalau cryptocurrency itu kan banyak pengaruh-pengaruh ya yang kayak yang unpredictable bisa contribute to the volatility. Misalnya Elon Musk tweet something about like okay, Tesla now accepts Bitcoin. Nah, langsung harganya naik. Terus tiba-tiba oh negara ini ban Bitcoin turun. Jadi gimana ya, karena untuk for the good of Indonesian people juga ya, karena emang prioritinya kan untuk menguatkan mata uang rupiah ya, dan juga saya rasa tuh orang-orang Indonesia tuh belum begitu paham cara investasi dan cara pekerjaan cryptocurrency itu seperti bagaimana. The rate of digital literacy di Indonesia itu belum memadai. Jadi untuk kepentingan orang Indonesia sendiri tuh government mungkin ya wanti-wanti ya, kalau misalnya orang Indo kita bayarnya pakai rupiah aja, kita belum bisa fasih pakai cryptocurrency sampai sekarang. Jadi untuk sekarang kita perbolehkan untuk saya mengintroduce kayak kalian boleh nih mulai invest di Bitcoin, boleh nih belajar sedikit-sedikit, tapi untuk jual beli itu mungkin belum bisa ya, karena akhir-akhir ini juga yang kasus pinjol online yang banyak kayak scam-scamnya juga masih banyak. Jadi gimana yang namanya cryptocurrency itu ya, lebih masih jauh banget mungkin Indonesia ya. Investasi saham aja kita masih dalam tahap belajar ya. Banget. Saham pasar modal kita masih, bursa kita masih sepi, Iya, belum liquid lumayan. gitu. Apalagi kalau kita harus masuk ke dunia cryptocurrency yang menilainya masih informasinya kurang, governance-nya belum in place, transparansinya nggak ada, hampir tidak ada. Walaupun sebenarnya banyak sekali ya, hampir semua perusahaan besar mencoba, perusahaan besar di bidang teknologi justru ya, tapi ya mencoba membuat koin-koin mereka sendiri gitu ya, Mbak ya. Iya. Dan marketnya banyak banget. Pengusaha manapun bisa aja bikin market gitu. Bisa. Maksudnya. Iya, tapi kalau pasar itu kan konsepnya itu lebih kayak altcoin ya, altcoin alternatif yang mungkin yang nggak stable coin yang seperti Bitcoin, Ethereum, USDC itu masih bisa dipergunakan untuk jual beli lah. Tapi ya iya emang benar sih, kayak karena banyak sekali itu kayak token-token koin-koin setiap hari itu ada beberapa yang baru, mungkin ya makanya membingungkan juga ya untuk yang pemula yang untuk menggunakan kripto. Benar. Jadi untuk memilih kripto aja kita masih bingung kriptonya yang mana, pakai market yang mana, mau pintu, mau pakai apa tadi Mbak bilang? Ada banyak banget aplikasi yang memang marketplace untuk beli ya. Cuma kita nggak tahu berapa harganya, fee marketnya mereka gimana, macam-macam masalahnya. Jadi di Indonesia itu ya memang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang yang berlaku adalah rupiah. Tapi bisa nggak sih Mbak si kripto ini diuangkan, ditukarkan ke dalam dolar lalu di cash out gitu loh? Itu mungkin nggak sih? Oh bisa, itu bisa. Sebenarnya, nah aku kurang I think this is like a gray area ya, yang kayak mungkin belum bisa di realize. Tapi setahu aku ya, kalau misalnya kamu punya berapa Bitcoin, 0, berapa Bitcoin mau tuker nih, 1 juta rupiah.
Emang sebenarnya kayak kamu bisa ke Indodex atau ke mana gitu, ke toko kripto, bilang kayak aku mau tuker nih, aku mau exchange ini ada dari wallet saya, aku mau liquify my asset. Sebenarnya bisa, cuman you have to kayak ya daftar nama, NPWP segala macam semua harus setara. Jadi ada kayak prosesnya gitu. Actually it makes sense lah ya kalau misalnya bisa cash out, karena kita kan sekarang udah boleh investasi, kenapa nggak boleh di cash out? Kalau misalnya mereka mau take the profit kan juga harus di cash out. Jadi aku rasa Iya. untuk karena itu asal kayak misalnya kamu mau beli apa, ya harganya 0, berapa Bitcoin, tapi kamu pay in rupiah, it's actually okay. I think that's still acceptable ya. Ya, mungkin itu jadi solusi buat turis-turis yang kena ban Swift-nya supaya bisa tetap hidup di Indonesia gitu kan, bukan mereka juga yang pengen di ban gitu. Ya, they have to cash out their Bitcoin or whatever coin they have, mungkin ke dalam dolar lalu transaksikan dalam rupiah gitu, karena however this is Indonesia, we use rupiah a matter of kedaulatan gitu loh. Iya. Yang berlaku di sini rupiah gitu. Lalu juga ini kan ya Kak, penggunaan kripto ini cenderung di kripto sebagai alat tukar ya, itu cenderung ditahan oleh pemerintah karena banyak sekali penyalahgunaan yang bisa digunakan melalui kripto ya. Any crimes can happen. Pendanaan teroris misalnya, atau mau money laundering, atau beli narkoba. Ini bukan ide buat rekan-rekan melakukan hal-hal ini ya melalui kripto, but we all know inilah ada kekhawatiran kenapa kripto itu di-ban di Indonesia sebagai alat tukar gitu. Iya, sebenarnya juga bukan cuma Indonesia doang ya nge-ban kayak cryptocurrency. Beberapa negara yang lain juga tidak boleh. They don't allow cryptocurrency to be a form of payment. Misalnya Cina yang negara yang sangat maju seperti Cina sendiri tuh mereka masih belum terima Bitcoin atau apapun untuk method of payment. Katanya sih ada rumor, katanya sih mereka mau bikin their own token, tapi ya we never know, right? Alasan sebenarnya juga ya macam-macam lah sebenarnya alasannya. Dan juga banyak negara seperti kayak Egypt, Maroko, yang lain-lain, mereka masih belum kasih orang-orangnya untuk menggunakan cryptocurrency sebagai metode pembayaran. Jadi cuma bukan Indonesia aja. Memang di Amerika pun sendiri juga masih limited, walaupun banyak negara perusahaan yang menerima pembayaran lewat kripto, tapi masih banyak ya they're still in an adaptation stage, jadi belum commonly used seperti as they intended to be. So ya masih jauh lah ya mungkin untuk menggunakan kripto as a global currency. Di dunia sebenarnya masih still a long way to go. Setuju, kesempatan itu memang ada, teknologi ini memang memudahkan, tapi dari sisi governance dan keamanan untuk pengguna masyarakat luas memang masih perlu banyak yang dipikirkan oleh para ahlinya, baik dari sisi hukum maupun dari sisi ekonomi atau teknologinya sendiri gitu ya Mbak ya. Benar sekali. Ini ada ya. Dan juga salah satu ya kayak misalnya di what I read recently, kalau misalnya di Dubai, karena Dubai juga dapat influx of a lot of Russian tourists yang tidak bisa menggunakan uangnya di negara luar. Dan Dubai itu kayak menerapkan sebuah peraturan dan mereka tuh harus bikin license. Semua orang yang menggunakan kripto, Bitcoin, Ethereum dan apapun untuk pembayaran itu harus bikin dan mendaftarkan diri dan ke dalam license ini supaya mereka bisa sah menggunakan transaksi di Dubai. Dan aku pikir itu lumayan smart sih, ya traceable, karena ini yang namanya yang tadi Mbak Tami bilang, buat terorisme, buat prostitusi atau apapun, itu bisa di-trace kalau misalnya semua ke track back ke satu nama orang, ya itu that makes sense. Mungkin itu adalah salah satu step yang Indonesia atau kalau misalnya kita we're going to that direction, mungkin bisa diadaptasi juga di Indo. Setuju, seperti tadi di Bapeti aja kalau mau cash out harus kita daftar nama, NPWP segala macam, traceable and taxable. Nah, sebenarnya kayak beberapa tahun lalu ya, aku kan mulai beli kripto 2018 ya, terus
Kalau nggak salah di Indonesia tuh masih belum bisa, jadi aku harus pakai VPN, harus kayak illegal gitu, harus pakai account Singapura. Tapi kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu 2020 atau 2021 mereka baru Bapeti baru allow Indonesia untuk menjadi ya salah satu investasi. Tapi dengan itu pun kalau misalnya kalian beli kripto tuh emang dari platformnya sendiri udah dimintain, walaupun itu platform internasional ya, Binance pun atau eToro atau apa. Terus harus daftar NPWP, harus daftar KTP, semuanya harus benar-benar ya. I think they work with Indonesian government to be more transparent. Jadi ya ada regulasinya juga aja. So hopefully with that, it makes sense lah. Tapi ya, it makes sense. Lumayan kesel gak sih kayak dapat duit nih dari kripto ya harus bayar pajak, aduh. Ya lumayan. Ya, kapanpun yang namanya pajak selalu, namanya bayar pajak selalu berat ya. Ya mau nggak mau. Tapi kalau kita berpikir siapa tuh yang NFT setiap hari yang tiba-tiba jadi terkenal banget, tiba-tiba di-tweet sama Dewan Pajak ya. Siapa sih namanya? Aduh lupa aku. Yang foto setiap hari tiba-tiba dijual jadi NFT itu kan, ya jadi terkenal dia. Iya, itu juga bayar pajak. Ya gitu deh, mau nggak mau emang semuanya mau untuk menjadi sah ya emang harus bayar pajak ke Indonesia begitu. Ya, kalau mau ya wajar lah, negara ini juga butuh uang untuk maju. Dari salah satu pendapatannya ya dari pajak gitu. Iya. I mean, seluruh negara juga begitu gitu. Ada pertanyaannya, Mbak dari Mas Safat. Kak izin tanya, apa ada payung hukum untuk penggunaan Bitcoin di Indonesia sebagai alat pembayaran? Oh, seperti tadi yang sudah kita ceritakan, sebagai alat pembayaran Bitcoin atau any kind of coin itu belum bisa digunakan menurut undang-undang tentang mata uang, masih rupiah yang menjadi mata uang Indonesia. Nggak tahu nanti perkembangannya ke depan kalau Indonesia mau bikin koinnya sendiri kayak Cina gitu. Waduh. We'll never know. We'll see in the future. Gitu. Terus lanjut, jika memang nggak ada apa, memang serta-merta menjadi dilarang penggunaannya sebagai alat pembayaran. Oh, nggak serta-merta seperti tadi yang diceritakan oleh Mbak Dina. Penggunaan Bitcoin sampai saat atau koin apapun ya cryptocurrency saat ini sebagai penggunaan mata uang masih dilihat banyak negatifnya daripada positifnya, gitu sih. Terutama untuk melindungi masyarakat masyarakat yang belum terlalu tinggi nilai di angka digital literasinya, gitu. Iya benar sekali. Karena kita harus berani ya bilang begitu. Let's say kayak waktu zaman NFT aja juga banyak kan orang yang kayak ngasal beli ini itu pakai kriptonya hilang kayak gimana ya, orang tuh terlalu, I think sekarang kita tuh masih terlalu kayak wah pas kampungan katro gitu ya, kayak ini tiba-tiba naik mau beli semua mau ikut-ikutan. Jadi aku rasa untuk kepahaman tentang cryptocurrency di Indonesia mungkin belum segitu memadai ya, mungkin di kota seperti Jakarta, Surabaya, Bali mungkin udah oke, tapi di negara yang di daerah lain tuh belum. Jadi kita mau protect juga, kita mau ambil ke daerah yang lain untuk mereka lebih oke. Makanya sekarang kita cuma boleh invest, belum boleh untuk transaksi. Ya, invest pun baru kalangan tertentu yang tahu kan. Padahal masyarakat Indonesia itu kan Sabang sampai Merauke ya, bukan ada kota besar ini. Iya. Yang punya bank aja masih dikit, gimana mau invest kripto? Betul. Masih banyak yang harus dilakukan gitu. Mungkin itu Mas Safat, kalau masih ada pertanyaan lagi boleh ditanya di kolom chat atau di kolom pertanyaan gitu ya. Ada lagi, kenapa kripto hanya diawasi oleh Bapeti dan bukan oleh OJK? Oh, kripto saat ini masih dianggap sebagai komoditi, dia sama kayak emas. Dia dianggap sama levelnya kayak logam, mulia, batu bara, macam-macam. Makanya dia diawasi Bapeti. Tapi berdasarkan Undang-Undang P2SK, memandatkan OJK untuk membentuk departemen khusus tentang kripto. Untuk mengatur peredaran kripto seperti apa gitu. Tapi saat ini kayaknya baru 1-2 bulan lalu Menteri Keuangan membuka ini vacancy kayak untuk siapa yang mau memimpin jadi komisioner lowongan kerja siapa yang mau jadi komisioner OJK bagian cryptocurrency. Nah, kalau kripto gitu. Jadi silakan, kalau siapa yang jago silakan. Kayaknya seru tuh. Yang merasa bisa.
Iya Uh-uh. kan, jadi komisioner OJK, Beb. Walaupun bidangnya kripto. Susah. Yang Banyak kan tua-tua harus pasti ngerti, yang tua-tua pasti ngerti. Jadi harus yang muda-muda nih yang maju. betul, betul, betul. Mbak Nina mungkin mau Nggak maju, mau banyak pusing. yang harus dikerjakan gitu. Jadi kita tunggu sepak terjang OJK, bagaimana mereka akan mengawasi dan mengatur cryptocurrency. Harapannya akan menjadi lebih baik, lebih aman buat masyarakat Indonesia juga gitu. Ya. Ada pertanyaan lain rekan-rekan sebelum kita wrap it up? Iya, iya karena sudah 5:23 ya. Oh ya. Gitu. By the way, teman-teman, kita punya di samping kripto, ERCLS juga punya program namanya NLP training. Ada program NLP apa apa tuh? lagi di CLS? Soalnya in my understanding NLP itu natural language processing. Is that what it is atau bukan? Beda Of ya, course beda. not. Beda ya. Oke, It's kan, oke, itu oke. masih ada hubungannya sama language. Ini teknik komunikasi yang dipopulerkan oleh Richard Bandler and Dr. John Grinder. Ya, tentang pengembangan diri yang berfokus pada teknik untuk mengelola pikiran agar bekerja seperti apa yang diharapkan. Melalui language, melalui bahasa, kita bisa mengorganisasikan pikiran, perasaan, bahasa, dan perilaku kita agar memberikan hasil yang positif gitu. Jadi ini training menggunakan bahasa supaya kita bisa menyampaikan maksud kita dengan jauh lebih baik gitu. Gitu. Nah, ERCLS ini akan ada kerjasama sama Aseri Advisory untuk mengadakan training NLP for lawyers. Ini kita ada 3 batch di bulan Agustus, Oktober, sama Desember ya kalau nggak salah rencana gitu. Tapi di upcoming is Agustus gitu. Daftarnya bisa melalui website kami di rcls.com, www.rcls.com. Ada Gitu. landing Nanti page ada. sendiri. Kalau mau informasi lebih lanjut juga kita ada free webinar yang ada di YouTube. Kalau misalnya kalian penasaran pengen kayak apa sih NLP, apakah boleh bisa buat lawyer atau buat saya yang bukan belajar law, tapi saya tertarik gimana, silakan, itu webinarnya gratis. Dan kalau misalnya ada apa-apa lagi silakan DM atau WA kita langsung dan kita akan jelaskan lebih lanjut. Betul. Nah, menariknya yang training yang kita akan lakukan ini tidak hanya berdasarkan teori, tapi ada juga sesi praktek yang bagaimana mencoba menggunakan teori-teori yang diajarkan di sesi sebelumnya gitu. Jadi harapannya teman-teman yang ikut training ini bisa langsung mempraktekkan NLP dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ya. Oke, kalau gitu kalau nggak ada yang menanya lagi, kita wrap up. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu untuk mengikuti sesi 15 menit Law Literacy kami yang diadakan setiap hari Rebo jam 5 sore di waktu Jakarta ya. Of course kalau misalnya kalian ada input mau bahas topik tentang apa, silakan aja kayak kasih DM kita dan kita akan try to discuss it with you guys. So far, banyak untuk ya terima kasih Mbak. Jadi kita mendapatkan ilmu bahwa cryptocurrency di Indonesia masih diperdagangkan sebagai komoditi, belum jadi mata uang. Mudah-mudahan gitu. Indonesia lagi, ya. Merdeka. Di Indonesia masih pakai rupiah, merdeka. Masih pakai red. Thank you, Kak Nina. Terima kasih. Thank you, Kak Nina. Selamat sore teman-teman. Bye.